Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya. Amin. Alhamdulillah ya, kita hari ini ketemu lagi ya bareng channel Babon BK Super ya. Channel yang berisikan tentang seputar peternakan ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui ya, ketika kita ingin memulai beternak entok, itu tidaklah susah ya teman-teman. Yang terpenting, yang utama itu harus benar-benar ada niat dari hati ya teman-teman. Karena kalau niatnya kita cuma setengah-setengah atau cuma sekedar ikut-ikutan teman karena entok ini lagi tren atau gimana gitu ya. Nah, dikhawatirkan kalau teman-teman cuma ikut-ikutan, nanti dikhawatirkan jika teman-teman menemui kendala di pertengahan jalan ya, teman-teman malah berhenti untuk beternak ya. Jadi niat yang benar-benar dari hati, niat yang 100% ingin beternak itu harus kita tumbuhkan dulu ya dari dalam hati kita ya teman-teman. Setelah mempunyai niat yang kuat ya dari hati ya teman-teman, tentunya teman-teman harus menyiapkan kandangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah beli entoknya tapi belum punya kandangnya. Kasihan entoknya ya, nanti mau ditaruh di mana ya teman-teman. Jadi teman-teman harus persiapkan kandangnya terlebih dahulu. Nah, untuk kandang entok ini itu tidak harus yang mewah ya. Cukup sederhana aja ya teman-teman. Yang penting entok kita itu tidak berkeliaran kemana-mana dan entok kita terdapat tempat untuk berteduh ya. Tentunya berteduh dari panas ataupun hujan ya. Untuk kandang entok ini teman-teman bisa siapkan untuk kandang entok yang semi umbaran ya, seperti punyaku ini ya. Ini sistemnya semi umbaran karena entoknya diumbar begitu saja ya, tapi masih terlindungi. Jadi entoknya itu tidak berkeliaran kemana-mana. Sebenarnya kalau teman-teman nggak mau bikin kandang ya, ternak entok tapi nggak mau bikin kandang, jadi entoknya itu dilepas bebas ya di pekarangan ya, itu bisa saja ya teman-teman. Tapi kalau sistemnya seperti itu tentunya banyak sekali faktor resikonya ya. Yang pertama itu entok kita jadi mudah terserang penyakit ya kan. Tentunya dalam beternak itu kita tidak mau kan entok kita terserang penyakit ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman itu buatkan kandang yang semi umbaran ya. Yang penting entok kita terlindungi, tidak berkeliaran kemana-mana ya teman-teman, biar entok kita itu tetap sehat dan bisa berkembang semakin banyak. Setelah teman-teman menyiapkan kandangnya, tentunya langkah berikutnya yang harus disiapkan yaitu membeli indukan entok ya teman-teman. Untuk memulai awal beternak entok itu sebaiknya, bukan sebaiknya sih, ini menurut pribadi aku ya, itu lebih enak pelihara indukan entok daripada pelihara DOC ya teman-teman. Memang untuk beli DOC itu harganya itu lebih murah ya teman-teman. Misalkan ya satu DOC itu yang baru umur 1 minggu itu harganya sekitaran 10 ribuan ya. Jadi kalau kita ingin memiliki 10 ekor entok berarti kita cuma menyiapkan duit 100 ribu rupiah ya teman-teman. Kita sudah dapat 10 entok ya. Tetapi untuk membesarkan DOC itu kita harus mengeluarkan biaya pakan yang lebih mahal ya. Kenapa? Karena DOC ini yang baru usianya 1 minggu itu masih memerlukan pakan pabrikan ya teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui ya, pakan pabrikan ini tentunya harganya itu jauh lebih mahal ya teman-teman. Nah, jika teman-teman beli indukan duit 100 ribu itu paling-paling baru dapat 1 ekor indukan ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk beternak entok itu minimal itu harus mempunyai satu pasang berarti kan 2 entok ya teman-teman. Jadi kalau kita beli indukan emang kita mengeluarkan duit yang sedikit lebih banyak lagi ya teman-teman. Tetapi untuk biaya pakannya itu akan jauh lebih murah ya, karena indukan ini sudah bisa menggunakan pakan alternatif ya teman-teman. Jadi sudah tidak tergantung lagi dengan pakan pabrikan, sehingga biaya untuk pakan indukan ini itu jauh lebih murah dibandingkan kita
pelihara DOC ya teman-teman. Tetapi itu semua sih tergantung dari niat teman-teman semuanya ya, mau beli indukan ataupun beli DOC ya, itu terserah teman-teman semuanya ya. Nah, setelah teman-teman beli entoknya ya, tentunya teman-teman sebagai pemula juga kita harus belajar ya, bagaimana cara beternak entok dengan baik. Terus pakan apa aja sih yang bagus untuk ternak kita dan pakan apa aja yang tidak bagus, yang tidak boleh diberikan kepada entok ya. Terus bagaimana juga cara penanganan terhadap penyakit yang menyerang entok ya, supaya entok kita tentunya tetap sehat ya dan bisa terus berkembang biak semakin banyak ya teman-teman. Setelah teman-teman menguasai tentang tata cara beternak entok yang baik dan benar, teman-teman juga harus menguasai arah pemasarannya ya. Jadi biar entok-entok kita yang kita produksi itu bisa terserap semuanya di pasar ya teman-teman. Jadi kita itu tidak akan mengalami kerugian ya kalau kita tahu arah pemasarannya. Jika teman-teman sudah menguasai semuanya ya tentang cara beternak entok dan juga arah pemasarannya ya, tentunya teman-teman suatu saat nanti pasti bakalan sukses di dunia ternak entok ya. Jika dalam satu hari teman-teman bisa menjual hasil entok itu mencapai 500.000, itu sudah sangat luar biasa sekali ya teman-teman. 500.000 dalam satu hari dikali 30 itu sudah 15 juta. Jadi selama 1 bulan teman-teman sudah bisa mendapatkan gajian sebanyak 15 juta ya. Ini sangat fantastis sekali ya teman-teman. Dari rumah nggak usah kemana-mana kita sudah bisa mendapatkan uang 15 juta setiap bulannya ya teman-teman. Kita tidak usah jauh-jauh merantau ke luar negeri, ke Jepang ataupun ke Cina, ke Korea ya, untuk mendapatkan gaji yang sangat fantastis ya teman-teman. Cukup di rumah saja beternak entok kita sudah bisa menghasilkan uang yang banyak ya, melebihi gaji pokok yang kerja di PT ya teman-teman. Tentunya dengan uang 15 juta setiap bulan kita itu senang sekali ya teman-teman. Selain kita mendapatkan uang yang banyak ya, tentunya waktu buat keluarga itu juga semakin banyak ya teman-teman. Karena ternak entok itu tidak memerlukan banyak waktu ya, kita cuma menyiapkan makan di pagi hari dan sore hari, sehingga waktu untuk keluarga itu pastinya akan lebih banyak ya teman-teman. Untuk bisa mendapatkan bayaran yang seperti itu, tentunya ya teman-teman, kita harus bekerja keras dan tekun dalam beternak entok ya. Jangan sampai kita beternak entoknya itu putus di jalan ya. Memang ya, untuk beternak entok itu memerlukan waktu, memerlukan proses ya, perjuangan agar ternak kita itu bisa menjadi sukses ya teman-teman. Karena di dunia ini tuh gak ada yang instan ya, mie instan aja perlu diproses dulu biar dimakan itu lebih enak ya teman-teman. Apalagi ini entok ya, kita memelihara nyawa ya. Jadi prosesnya itu harus kita nikmati benar-benar ya teman-teman, supaya kita bisa sukses ke depannya ya. Bisnis ternak entok ini merupakan bisnis sampingan yang sangat menjanjikan ya teman-teman. Dan untuk memulai ternak entok, teman-teman tidak usah terlalu nafsu ya teman-teman, pelan-pelan saja ya. Pasti nanti suatu saat teman-teman itu bisa berkembang ya, jika teman-teman tekun dan serius dalam beternak entok. Videonya sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita ya. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Dan jika teman-teman mempunyai saran dan kritik ataupun pengalaman tentang
dunia peternakan entok ya teman-teman, bisa tuliskan di kolom komentar ya, biar kita sama-sama saling belajar. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah.